Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Indonesia bab 3, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jadi kita akan melajari dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi, dan dampak di bidang sosial budaya, pendidikan. Namun nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan ini hanya dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Ya. Jadi penjajahan bangsa Barat di Indonesia berlangsung sangat lama, ya. Jadi kurang lebih sekitar 3,5 abad, 350 tahun. Nah, itu bukan waktu yang singkat, ya. Jadi kita akan lihat perkembangannya. Dulu sudah kalian pelajari pada bab 1, ya. Jadi mulai bagaimana bangsa-bangsa Barat masuk ke Indonesia. Kemudian mereka di Indonesia mulai menancapkan kekuasaannya, melakukan penjajahan, ya. Yang pertama ada masa kekuasaan VOC, kemudian masa pemerintahan Republik Batak, ya, masa pemerintahan Inggris, masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, maka perkembangan kolonialisme bangsa Barat ini nanti akan kita pelajari satu persatu, mulai ya dari awal, ya, yang mereka terapkan, ya. Ada masa VOC, pemerintahan Republik Batak, pemerintahan Inggris, dan masa pemerintahan kolonial. Akan kita lihat bagaimana dampaknya bagi kehidupan bangsa Indonesia nanti, khususnya nanti di bidang politik, terus kemudian juga di bidang ekonomi, mulai dari masa ke masa ini. Nah, yang pertama tadi, ya, jadi kita pelajari dampak di bidang politik dan pemerintahan, yakni masa kekuasaan VOC. Jadi kedatangan VOC di Indonesia mengakibatkan kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena VOC ikut campur dalam pemerintah kerajaan lokal. Ya, jadi VOC tadi bermaksud untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, yang merupakan salah satu hak oktroy atau hak istimewa VOC. Nah, inilah ya, otomatis ini ya jadi akhirnya turut campur dalam urusan pemerintahan atau kerajaan lokal di Indonesia. VOC juga sering menerapkan politik adu domba atau divide et impera untuk memecah belah keluarga kerajaan, ya. Jadi kondisi pemerintahan yang tidak stabil memudahkan VOC memegang kendali pemerintahan di suatu kerajaan, ya. Jadi seperti yang dilakukan terhadap kerajaan Banten antara Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Haji. Kemudian di kerajaan Makassar bagaimana VOC mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dan Arupa Alaka. Nah, itu, ya. Jadi VOC ikut campur urusan kerajaan, ya, dan karena mengambil hak-hak kerajaan, memonopoli perdagangan di sana. Itu, ya, sehingga VOC memperoleh keuntungan yang sangat besar, ya. Jadi menggeser tadi peran raja-raja di Indonesia. Nah, selanjutnya dalam bidang politik dan pemerintahan pada masa Republik Batak, ya. Dari Republik Batak itu sama dengan pemerintahan Dendles, ya, dari Dendles, ya, dan Jensen di Indonesia. Pada pemerintahan Dendles terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi, ya. Jadi kalian bisa bandingkan, ya,
bagan pemerintahan Eropa meliputi ada residen, asisten residen, kemudian ada pegawai controlling ya. Terus kemudian pada bagan pemerintahan pribumi, nah itu meliputi jadi ada bupati ya, atau kabupaten Wedono, nah itu kepala di tingkat distrik, ada asisten Wedono, kemudian ada pejabat desa. Nah itu terus kemudian pada masa pemerintahan Inggris ya, atau Thomas Stamford Raffles gitu ya, berbagai kebijakan tadi diterapkan oleh Raffles di Indonesia yang menimbulkan dampak berikut ini, bahwa salah satu kebijakan Raffles menerapkan perdagangan bebas gitu ya, maka rakyat akhirnya memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa. Nah, tetapi nanti ya Raffles ini nanti menerapkan namanya sistem sewa tanah. Para penguasa pribumi ya tidak lagi memiliki kuasa yang besar atas rakyat. Jadi kekuasaan digantikan ya jadi oleh peranan kolonial Inggris ini. Ruang gerak para bupati dipersempit karena diawasi oleh residen. Jadi para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, jadi karena yang lebih mendominasi di dalamnya adalah kolonial Inggris tadi, jadi pemerintahan Inggris. Kemudian bagaimana dengan pemerintahan kolonial Belanda? Pada masa kolonial Belanda kekuasaan tertinggi dipegang oleh gubernur jenderal. Artinya jadi selain Rood van Indies bertugas sebagai dewan penasehat pemerintah. Jadi yang kekuasaannya tadi di tangan gubernur jenderal. Kemudian pada abad ke-20 pemerintah kolonial berusaha menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Penyatuan Hindia Belanda ini didasarkan pada gagasan Pak Nederlandica. Ya, jadi bermaksud jadi wilayah-wilayah di Indonesia Nusantara pada saat yang berbentuk kerajaan-kerajaan itu disatukan dalam wilayah Hindia Belanda, tentu saja di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Nah, selain gagasan Pak Nederland ya, dampak positif penjajahan bangsa Belanda adalah lahirnya organisasi pergerakan nasional ya, yang berbentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Nah, inilah ya, jadi di bidang politik pemerintahan ya dapat dikatakan ya memang pada masa Belanda itu adalah untuk kepentingan yang diuntungkan tetap saja Belanda. Indonesia menjadi kelas bawah gitu, menjadi objek penjajahan dari penjajah Belanda. Nah, kemudian berikutnya tentang dampak di bidang ekonomi gitu ya. Yang pertama masa kekuasaan VOC. VOC melakukan monopoli perdagangan ya. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, VOC menerapkan beberapa kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Nah, kalian masih ingat ya? Jadi VOC melakukan tadi memonopoli perdagangan, terus kemudian menerapkan pajak gitu ya, pajak hasil bumi dan seterusnya. VOC melakukan ekstirpasi ya, terus kemudian ada kebijakan lagi pelayaran hongi gitu dia. Jadi untuk mengawasi penjualan rempah-rempah gitu supaya hanya kepada VOC saja. Nah, itu ya jadi ini tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi meski demikian ya mungkin satu sisi kayaknya ada dampaknya positif ya. Jadi aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia semakin ramai. Pedagang pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Nah, tetapi ya tentu saja dampak negatif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia
tentu saja sangat besar gitu ya. Rakyat harus hanya menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, itu ya, monopoli tadi perdagangan harus hanya menjual rempah-rempah ini kepada VOC saja. Terjadi penurunan jumlah penduduk karena penduduk dipaksa bekerja keras. Nah, itu ya, jadi pada masa VOC Indonesia dieksploitasi, dari mereka memang berupaya untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan pada masa pemerintahan Republik Batav gitu ya, nah itu kebijakan Dendros dalam bidang pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian tradisional. Pada masa itu tanah-tanah raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu ya. Jadi tanah-tanah milik raja tadi akhirnya diambil alih oleh penjajah Belanda. Selain itu para petani diwajibkan membayar pajak gitu ya, dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial Belanda. Nah, itulah ya, jadi penjajah itu memang dari dulu zalim gitu ya. Dia mengambil hak-hak milik penduduk pribumi ya, jadi mengambil hak-hak milik raja yang penguasa pribumi, mereka ambil alih menjadi milik mereka. Rakyat Indonesia disuruh membayar pajak untuk kepentingan penjajah gitu ya, dan itu tidak sebentar ya, tadi dirasakan penderitaan ini oleh bangsa Indonesia. Nah, dilihat juga tentang bagaimana video ya, tentang kekuasaan Dendros ini di Indonesia. Nah, terus kemudian pada masa pemerintahan Inggris ya, atau Raffles, pada masa pemerintahan Raffles ini terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Nah, itu ya. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menyewakan tanah. Nah, kalau pada Inggris, pada masa Inggris enak saja ya, jadi mereka datang kemudian menjadikan tanah-tanah lokal ya, tanah milik bangsa Indonesia ini, tanah milik raja, tanah milik petani dianggap dijadikan milik pemerintah kolonial atau Inggris ya. Kemudian rakyat disuruh untuk membayar sewa, membayar sewa tanah. Nah, jadi makanya Raffles ini nanti menerapkan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Artinya sistem sewa tanah memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha yang didukung kepastian hukum sehingga muncul perdagangan bebas ya. Jadi salah satu kebijakan Raffles juga menerapkan perdagangan bebas. Nah, dalam bidang ekonomi masa dampak ya, bidang ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kegiatan perekonomian didukung oleh perkembangan dalam bidang perbankan. Aktivitas perekonomian yang meluas menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang. Nah, sistem ini memperkenankan masyarakat Indonesia dengan sistem permodalan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah juga mulai mendirikan industri manufaktur. Yang sebagian besar industri manufaktur memproduksi makanan, minuman, gula, tembakau. Kegiatan ekonomi ini juga meluas dalam sektor pertambangan. Nah, berdirinya berbagai industri dan pertambangan menyebabkan munculnya golongan majikan dan golongan buruh serta jabatan kuli dan mandor dalam masyarakat. Dampak lain kebijakan pemerintah kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi. Nah, inilah ya, jadi ini terkait nanti perdagangan masa politik liberal ya. Jadi
Belanda mendirikan tadi ya, jadi industri-industri yang jadi akhirnya muncullah tadi ya bangsa Indonesia sebagai kaum buruh gitu ya. Jadi mereka kolonial sebagai golongan majikan, ada juga jabatan-jabatan kuli gitu ya, dan semuanya itu kembali ya bahwa ini menguntungkan pemerintah kolonial Belanda dan membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian juga dampaknya di bidang ekonomi menyebabkan lunturnya feodalisme. Jadi pada masa penjajahan bangsa Eropa, sistem feodal dalam masyarakat Indonesia semakin luntur. Kondisi tersebut terjadi karena bangsa Eropa melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme. Nah, tadi ya, jadi kekuasaan para raja-raja semakin berkurang, tadi ya, diganti oleh kekuasaan kolonial tadi. Masa penjajahan penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Gitu ya, para penguasa pribumi kehilangan status sebagai bangsawan yang dihormati. Jadi ya, dari para raja penguasa pribumi direbut haknya gitu ya, hak-haknya oleh pemerintah kolonial. Ya, jadi yang statusnya berada di bawah mereka, padahal sebelum datangnya kolonial Belanda ini hanya jadi penguasa adalah ya tadi para penguasa pribumi ya, tapi Belanda merebut kekuasaan dari mereka. Terus kemudian meskipun kekuasaan para bangsawan berkurang karena digantikan oleh kekuasaan politik kolonial, budaya feodal masih dipertahankan dan dilestarikan dalam struktur sosial kekuasaan politik pemerintah kolonial. Nah, inilah ya dari lunturnya feodalisme. Nah, ini tadi ya, jadi apa istilahnya, tetap saja bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat di Indonesia itu membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia luar biasa, mengakibatkan kebodohan bagi bangsa Indonesia yang luar biasa. Dan kemudian sebaliknya Belanda pada saat itu mendapat kekayaan yang sangat banyak ya, karena mereka mengeksploitasi tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang oleh karena itu ya, jadi ya bagaimana kita memang sekarang ini berupaya gitu ya, jadi untuk menjadi mewujudkan ya, jadi kemerdekaan yang sesungguhnya, sehingga bangsa Indonesia tadi bisa menikmati ya kekayaan alam yang dimiliki tadi ya di alam kemerdekaan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya minta maaf ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.